Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Alfi Syahrilubis dengan NIM 2304020008 dengan mata kuliah Jaringan Telekomunikasi dari kelas TEA. Nah, dari mata kuliah Jaringan Telekomunikasi ada beberapa materi. Di sini saya mengambil satu materi untuk saya jelaskan. Materi yang saya ambil yaitu dengan judul FDM atau Frekuensi Division Multiplexing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu FDM. FDM yaitu Frekuensi Division Multiplexing, yaitu suatu teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal dalam satu saluran. Jadi, definisi FDM yaitu teknik multiplexing yang memungkinkan beberapa sinyal atau saluran komunikasi untuk ditransmisikan secara bersamaan melalui satu media transmisi fisik atau seperti kabel dan gelombang radio. Nah, caranya dengan memisahkan sinyal-sinyal tersebut berdasarkan frekuensinya masing-masing. Baiklah, kita masuk ke dalam AM. AM yaitu amplitudo modulasi, yaitu suatu teknik modulasi di mana amplitudo sinyal pembawanya atau carrier diubah sesuai dengan informasinya atau sinyal pesan yang ingin ditransmisikan. Sementara frekuensi dan fase sinyal pembawanya tetap konstan. Karena modulasi ini penting untuk membantu informasi melalui udara atau media lain dengan lebih efisien. Nah, walaupun frekuensi dan fase sinyalnya tetap, perubahan amplitudo ini yang membawa pesan yang dikirimkan. Nah, mengapa sih sinyal harus didemodulasi? Yang pertama itu ada dua frekuensi, yaitu frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, frekuensi rendah ini panjang gelombangnya sangat besar, sehingga memerlukan antena berukuran besar, tidak praktis untuk aplikasi seperti radio atau komunikasi seluler. Kemudian, frekuensi tinggi. Modulasi menaikkan frekuensi sinyal, mengurangi panjang gelombang. Nah, sehingga memungkinkan penggunaan antena berukuran kecil dan lebih praktis. Jadi, frekuensi tinggi ini lebih mempermudah kita dan lebih praktis. Kemudian, ada pun rumus dari demodulasi yaitu lambda sama dengan C per F. Di sini lambda yaitu kecepatan gelombang, kemudian C-nya itu kecepatan cahaya dengan satuan meter per sekon, kemudian F-nya itu frekuensi dengan satuannya Hertz. Nah, jadi kalau kita tidak memodulasi suatu sinyal, maka sinyal akan tetap dalam frekuensi rendah dan menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih sangat besar. Yang artinya kita lebih membutuhkan antena yang sangat besar yang tentunya tidak membuat kita lebih praktis. Baiklah, kita masuk ke dalam kelebihan DSB-SC. DSB-SC yaitu Double Sideband Surprise Carrier, yaitu suatu teknik modulasi dalam komunikasi radio di mana sinyal pembawa dihilangkan dan hanya pita samping yang berisi informasi yang akan ditransmisikan. Kelebihan DSB-SC yang pertama yaitu efisien dayanya lebih tinggi. Kemudian penggunaan bandwidth yang sama seperti AM amplitudo modulasi. Kemudian mengurangi interferensi dari pembawa. Nah, jadi DSB-SC yaitu Double Sideband Surprise Carrier yaitu jenis modulasi AM atau amplitudo yang tidak membawa pembawa. Nah, dengan menghilangkan pembawanya, kita bisa menghemat daya listrik karena daya tidak terbuang untuk mengirim pembawa yang sebenarnya tidak membawa informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari AM dan FDM. Di sini di dalam contoh rangkaian ini terdapat dua rangkaian, yang atas itu dia AM atau amplitudo modulasi dan yang bawahnya itu dia FDM atau frekuensi division multiplexing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari AM amplitudo modulasi. Yang pertama, AM itu dia hanya menggunakan satu sinyal input. Terdapat di sini di rangkaiannya yaitu ditujukan pada audio generator 1. Nah, dari sinyal input itu kemudian dia dialirkan ke sinyal carrier atau sinyal pembawa. Dari sinyal pembawa kemudian arus dialirkan ke balance modulator untuk menerima sinyal pembawa atau sinyal carrier.
Nah, karena dia AM, dia hanya melewati band pass filter, kemudian dialirkan ke carrier atau sinyal pembawa. Kemudian dia di DSB demodulator kemudian dia di DSB demodulator. Nah, dari DSB demodulator dia itu disaring lagi atau dikecilkan lagi sinyalnya di low pass filter. Nah, karena dia low pass, dia harus diamplifierkan lagi agar diterima oleh sinyal penerima. Kemudian masuk kita ke cara kerja FDM, yaitu frekuensi division multiplexing. Nah, FDM dia bisa lebih dari 2 menggunakan sinyal input atau sinyal pembawa. Nah, pada contoh rangkaian cara kerjanya ini kita menggunakan dua sinyal input atau sinyal pembawa, bisa lebih, tapi di sini kita hanya menggunakan 2, tertuju pada audio generator 1 dan audio generator 2. Kemudian dari sinyal pembawanya itu atau sinyal input dia dialirkan ke carrier. Nah, seperti tadi, carrier itu sinyal pembawa dan dia dialirkan ke balance modulator. Nah, karena FDM dia mempunyai 2 sinyal, dia disatukan sinyalnya di summing. Dia disumming, kemudian karena dia disatukan, terus summingannya ini nanti keluar ke channel. Nah, karena dia channel, dia kan ini sudah disatukan sinyal FDM-nya, kemudian dia dipisahkan ke DSB demodulator, kemudian dia di-carrierkan lagi oleh sinyal pembawa, dan dia disaring lagi di low pass filter. Kemudian karena dia low pass, dia harus diamplifierkan lagi agar dapat diterima oleh sinyal penerima. Nah, jadi dalam sistem FDM dan AM, setiap saluran informasi didemodulasi ke frekuensi yang berbeda-beda dengan menggunakan AM. Lalu semua sinyal ini digabung menjadi satu sinyal, yaitu sinyal gabungan, dan dikirimkan melalui media yang bersama. Nah, di sisi penerima kita menggunakan filter untuk menyaring atau memilih frekuensi tertentu, lalu didemodulasi lagi untuk mengambil kembali sinyal informasi aslinya. Jadi kesimpulannya, FDM dengan AM menggunakan DSB-SC atau Double Segment Suppressor Carrier, yaitu teknik yang sangat efisien untuk transmisi multikanal yang mengurangi interferensi dan pemborosan daya dengan menghilangkan pembawa. Meskipun memerlukan sistem yang lebih kompleks untuk sinkronisasi di sisi penerimanya. Nah, keuntungan dalam hal efisien daya dan pemanfaatan spektrum menjadikannya pilihan yang tepat untuk berbagai aplikasi modern. Nah, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa FDM atau frekuensi division multiplexing dan AM amplitude modulasi menggunakan teknik DSB-SC atau Double Segment Suppressor Carrier, yaitu metode yang sangat efisien untuk transmisi multikanal. Nah, meskipun sistem ini membutuhkan perangkat yang lebih kompleks, terutama di bagian sinkronisasinya di sisi penerima, nah keuntungannya dalam hal efisiensi daya dan penggunaan spektrum menjadikannya pilihan yang tepat untuk berbagai banyak aplikasi modern. Nah, adapun pertanyaan umum yang sering kita temukan untuk materi yang sudah saya jelaskan ini, yaitu apa sih tujuan utama dari penggunaan FDM atau Frequency Division Multiplexing dalam sistem komunikasi? Nah, jadi tujuan utama FDM atau Frequency Division Multiplexing yaitu yang pertama untuk menghemat media transmisi dengan cara mengirimkan banyak sinyal secara bersamaan melalui satu saluran. Ia menggabungkan beberapa sinyal dalam satu saluran. Nah, seperti kabel atau gelombang radio, setiap sinyal diberi ruang frekuensi tersendiri hingga dia dapat berjalan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Nah, dengan FDM, Frequency Division Multiplexing, efisiensi penggunaan infrastruktur dapat meningkat dan kapasitas komunikasi bisa diperluas tanpa perlu adanya menambah kabel atau saluran baru.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.